Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah. Ya. Setiap hari Senin pembahasan kita adalah tafsir Al-Hikmah. Dan surat yang akan kita bahas hari ini adalah surat ke-81, surat At-Takwir. Surat At-Takwir, surat ke-81. Surat ini berjumlah ada 29 ayat. Kita akan bahas satu persatu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Kata takwir, sahabat percikan iman, kata takwir itu diambil dari ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Kawwara yukawwiru takwir. Dalam bahasa Arab, isi masdarnya itu adalah takwir. Kawwara fi'il madhi, yukawwiru fi'il mudhari, takwir itu isi masdar. Idza syamsu kuwirat. Bila matahari digulung. Bila matahari digulung. Saudara-saudaraku tercinta, ya, ini ayat dimulai dengan pembahasan tentang hancurnya sumber kehidupan manusia di bumi. Bukankah matahari itu salah satu sumber yang membuat manusia bisa hidup di muka bumi ini? Secara alam semesta, kita ini bergantung kepada matahari. Sekiranya tidak ada matahari, maka kehidupan pun tidak ada. Dan posisi bumi kita ini sangat ideal. Tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh dari matahari. Kalau bumi kita terlalu dekat dengan matahari, tidak akan ada kehidupan. Semuanya akan hancur, panas. Ya. Tapi kalau bumi kita terlalu jauh dari matahari, maka akan membeku, akan dingin, dan juga tidak ada kehidupan. Posisi bumi itu sangat ideal sekali untuk adanya kehidupan. Nah, sumber cahaya kehidupan bumi, yaitu matahari, idza syamsu kuwirat. Bila matahari digulung. Ini menggambarkan bahwa saat itu akan ada kehancuran yang luar biasa. Kemudian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ya, ayat yang menjelaskan bahwa matahari itu digulung, ya, seperti digulungnya kertas begitu. Ini Anda bisa lihat di surat yang lain, di surat Al-Anbiya. Nah, kita lihat di surat Al-Anbiya ayat 104. Ya. Coba yang sedang ada di rumah, sedang santai, kita ngajinya pelan-pelan. Surat Al-Anbiya, surat ke-21. Sebenarnya di tafsir yang saya tulis itu sudah ada di situ ayatnya, terjemahnya. Tapi saya ingin sampaikan pada Anda teksnya supaya lebih yakin, lebih mantap lagi, ya. Ayat ke-104. Di situ ada sebuah gambaran juga yang mirip seperti yang digambarkan di surat At-Takwir. Di situ
katakan di ayat 104, saudara-saudara sekalian. Oh ya, sebelum itu saya ingatkan bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lain itu seringkali suka saling menjelaskan kan. Seperti surat-surat dan ayat-ayat yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi seringkali satu ayat dibahas oleh ayat yang lainnya, baik berurutan ataupun berada di surat atau ayat yang lainnya. Nah, surat At-Takwir ayat 1 ada penjelasan juga di surat Al-Anbiya ayat 104. Coba perhatikan Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis samaa'a katoyyis sijil. Anda bisa gambarkan, Anda bisa lihat di sini, ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi kalau kita nulis sesuatu ya, kemudian aduh nggak jadi itu kan masih ingat nggak sama kita suka digulung ya. Sebagaimana kami telah memulai ciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Yauma natwis samaa'a katoyyis sijili lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Di sini ada kalimat wa'dan 'alaina, janji kami. Jadi selalu ada penegasan untuk hal-hal yang besar adalah janji kami. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, di surat Al-Anbiya yang merupakan penjelasan dari surat At-Takwir ayat 1, Al-Anbiya 104, Anda cek ayatnya, di situ menggunakan kalimat yauma. Ingatlah pada hari. Jadi satu saat, tidak sekarang, satu saat. Natwis samaa'a katoyyis sijili lil kutub. Kami gulung langit itu seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Lalu Allah ingatkan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji, wa'dan 'alaina. Suatu janji dari kami. Inna kunna fa'ilin. Sungguh kami akan melaksanakan. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, di dalam Al-Quran banyak sekali janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu ragu dengan apa yang Allah janjikan. Seringkali kita percaya sama janji politikus, ya kan? Gitu. Sudah mengkhianati janji-janji saat kampanye, dipilih lagi. Saat mengkhianati janji kampanye, dipilih lagi. Terus, ketika kepala daerah sedang kampanye, janjinya tidak dilaksanakan. Tetap dipilih lagi. Kita ini janji orang yang seringkali berbohong sama kita percaya gitu. Masa kita tidak percaya dengan janji-janji Allah? Ya, ketika Allah berjanji bahwa semua manusia akan mendapat balasan seperti apa yang dilakukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia akan mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikan yang dilakukannya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan manusia pun akan mendapatkan resiko keburukan dari keburukannya. Kan itu janji bahwa manusia akan memanen apa yang dia tanam. Tapi kita suka lupa dengan janji Allah yang benar itu. Tapi kita suka percaya sama janji-janji palsu dari orang. Ya. Janji suami dipercaya walaupun seringkali dia langgar. Janji istri dipercaya walaupun boleh jadi berulang-ulang dia tidak mewujudkan janjinya. Janji pimpinan dipercaya walaupun dia berulang-ulang membohongi kita. Nah, janji Allah yang wa'dan,
Di situ ada kalimat wa'dan alaina, janji kami. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Kita kadang-kadang tidak atau kurang percaya dengan janji itu. Contohlah bahwa rezeki yang kita bagi itu tidak akan pernah berkurang. Ragu kita, ya nggak? Bener ente? Nah, kalau kita berbagi rezeki itu kita berkurang, tidak akan berkurang. Ya memang dalam hitungan matematik berkurang. Tadinya kita punya tabungan 10 juta, diwakafkan 1 juta. Ya kuranglah angkanya. Ya, karena kita berpikir bertambah dan berkurang itu di angka-angka. Padahal boleh jadi yang dimaksud tidak akan berkurang itu keberkahannya. Emang benar uang kita berkurang, angkanya, tapi keberkahannya bertambah. Dengan berwakaf, anak-anak jadi saroleh, jadi balager, ya, jadi nurut sama orang tua karena kitanya rajin berwakaf, rajin bersedekah, rajin berinfak, sehingga anak-anak itu tidak bermasalah. Nah, ya itu kan rezeki bertambah. Betapa banyak orang yang uangnya terus bertambah, tapi anak semakin bermasalah. Uangnya habis untuk menyelesaikan problem yang dilakukan oleh anaknya. Berulah. Narkoba lah. Berantem antar geng lah. Ya. Nyuri barang orang tua lah. Ya nggak? Emang rezeki orang tuanya secara angka bertambah, tapi tidak berkah. Karena uangnya masuk, keluarnya lebih gede. Tapi kalau berkah, mungkin uang kita itu berkurang angkanya. Tapi berkah. Uang kita 10 juta, kita wakafkan 2 juta, tinggal 8 juta. Berkurang. Tapi angka yang berkurang itu membuat berkah. Kita sehat. Anak-anak tidak bermasalah. Tidak pernah bikin ulah. Kehidupan mereka bikin sejuk kita. Nah, jadi yang 2 juta yang kita wakafkan itulah yang kita sebut sumber keberkahan. Ini semua wa'dan alaina, janji kami. Tapi kita suka entah tidak percaya, entah ragu, ya, entah setengah-setengah. Nah, jadi ayat ini mengingatkan idza syamsu kuwirat, bila matahari digulung, ya, dan itu merupakan janji kami bahwa satu saat alam ini akan rusak, akan hancur. Matahari yang merupakan sumber kehidupanmu, wahai manusia, di bumi ini, kami akan gulung sebagaimana digulungnya kertas. Itu yang dijelaskan di Al-Anbiya ayat 104. Nah, wa idzan nujumu kadarat, saat langit digulung, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud bintang berjatuhan itu bertabrakan satu sama lain. Sistem alam semesta ini mengalami kekacauan, sehingga satu sama lain tidak saling mengikat. Dari apa yang saya baca, luruskan kalau pembacaan saya salah, bahwa semua bintang-bintang yang di alam semesta ini, semua planet-planet yang ada di semesta ini sebenarnya satu sama lain saling mengikat, sehingga mereka berada di orbitnya. Kenapa matahari, kenapa bumi bisa tetap ada di orbitnya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak keluar dari relnya? Nah, karena ada suatu sistem alam yang membuat dia ada di situ. Kalau saya bahasa awam tuh ada diikat oleh kekuatan benda yang lainnya. Begitu. Begitu juga bintang-bintang. Wa idzan nujumu kadarat. Ya. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Yang maksud berjatuhan itu adalah bertabrakan. Saya cantumkan di sini tulisan dari Profesor Jamaluddin, saya kutip, ya. Beliau
ahli astronomi, ya. Beliau katakan, saya tulis secara makna di sini karena beliau memang ahli bidang astronomi, Profesor Jamaluddin itu. Matahari adalah salah satu bintang terdekat dan merupakan induk tata surya bermassa sekitar 300.000 kali massa bumi dan berukuran lebih dari 1.000.000 kali besar bumi. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ternyata matahari kita itu besarnya 300.000 kali massa bumi. Gaya gravitasinya mampu menahan semua tata surya yang sedikitnya terdapat 8 planet, sekitar 42 satelit, serta ratusan ribu asteroid, planet-planet kecil, miliaran komet, dan tak terhingga bongkahan-bongkahan batuan, logam, atau es yang disebut meteoroid yang bertebaran di ruang antar planet. Nah, jadi sangat dahsyat ya, dahsyat sekali. Matahari hanyalah salah satu bintang berwarna kuning yang berukuran sedang. Jadi matahari kita itu bintang yang ukuran sedang. Masih ada miliaran bintang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari. Jadi kata Profesor Jamaluddin, ternyata matahari itu bintang berwarna kuning yang ukurannya sedang. Masih ada miliaran bintang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari. Bumi tempat kita berpijak hanyalah satu planet kecil di tata surya. Planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berukuran lebih besar dari planet bumi kita ini. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ya, matahari yang begitu besar untuk ukuran bumi, karena sekitar bumi kita ini kalau digabung harus ada 300.000 massa bumi baru menyamai matahari. Berarti betapa kecilnya bumi kita ini. Dan matahari itu salah satu bintang berukuran sedang dan tidak terlalu panas karena warnanya juga warna yang kuning, ya. Sementara matahari-matahari lain itu, bintang-bintang lain itu masih miliaran yang lebih panas daripada matahari kita. Nah, wa idzan nujumun kadarot. Saat itu bintang-bintang yang bermiliar-miliar itu bertabrakan satu sama lain, ya. Apa yang ditulis Profesor Jamaluddin di bukunya saya kutip di sini, tapi dengan redaksi saya, gitu ya. Sudah saya ubah redaksinya supaya lebih tanpa mengurangi maknanya. Di halaman 28 saya kutip dari buku beliau, karena memang beliau ahlinya, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, kita bisa bayangkan matahari kita yang sebenarnya dibanding dengan bintang-bintang lain itu hanya ukurannya relatif sedang, ya. Kemudian panasnya juga sedang, ya. Dan ukurannya untuk ukuran bumi ini dahsyat sekali. Untuk ukuran kita, bumi ini dahsyat sekali. Paling tidak sekitar 300.000 kali bumi. Kalau bumi dikumpulkan, kudu ada 300.000 bumi baru menyamai matahari. Gitu. Jadi mungkin bisa dibayangkannya ada sebuah bola voli, ya kan gitu. Kira-kira bumi kita segede apa? Kalau harus 300.000, ya segede kacang hijau kali ya. Bener nggak sih? Coba bola voli ya. Nah, itu matahari. Bumi kita apa? Segede kacang hijau. Kalau ingin seperti bola voli, kudu ada 300.000 kacang hijau itu. Makanya kalau manusia itu sombong, takabur, keterlaluan, saudara-saudara sekalian. Bumi kita tempat berpijak saja hanya segede kacang hijau dibandingkan dengan bola voli. Kalau bola voli itu diumpamakan matahari, ya kita ini segede kacang hijau. Kita ini ada di situ berpijak.
sombongnya nauzubillah. Baru ada ilmu sedikit saja sombong, harta sombong, punya kekuasaan sombong. Dan yang namanya sombong itu salah satunya batorul haq, menolak kebenaran. Ada seorang istri cerita, Pak Am, suami saya teh pintar pisan, Pak Am. Ya, S2, S3 nate cum laude semua. Tapi dia mah kalau ngomong agama teh mencibir, Pak. Jadi suami saya teh ilmuwan. Jadi kalau saya ngomong agama teh nyinyir gitu. Gak asup akal, cenah gitu. Saya bilang, Bu, ya suami ibu teh sombong dengan intelektualnya yang jenius gitu kan. Padahal dibanding dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain kan, dia mah belum kelas dunia. Dapat hadiah Nobel juga belum di bidang ilmu itu, ya. Tapi sombongnya luar biasa. Ketika istrinya ngomong tentang agama, lah udah malah jeung ayah mah teu kudu ngomong agama. Agama itu pelarian orang-orang putus asa katanya gitu. Jadi dia itu ilmuwan, ya, pintar, sekolahnya sampai S3, PhD, doktor, ya kan. Jabatan akademiknya sudah profesor kan gitu. Jadi kalau istrinya ngomong agama atau dengerin kajian, ya, dia selalu bilang agama mah tempat pelariannya orang-orang yang putus asa. Jadi dia menganggap kalau orang itu belajar agama, orang itu lari kepada Tuhan gitu ya. Itu teh katanya pelarian orang-orang yang putus asa. Dia bilang gitu. Ya dia curhat sama saya di pengajian. Pak Am, saya ngadepinnya gimana ya? Saya bilang, ya udah, ibu mah lakukan apa yang ibu yakini, selamatkan anak-anak. Ya, alhamdulillah Pak Am, kalau anak-anak saya mau sholat, ya udah, fokus aja ke situ. Suami Anda itu, dia tergiur dengan kecerdasannya, kejeniusannya. Padahal apalah arti dia? Ilmu dia itu apa sih? Ya, kullu dzi ilmin alim. Kalau ada orang yang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu dari dia, gitu. Dan dia lupa kalau memang dia seorang ilmuwan tuh bahwa dia berpijak di bumi, ya. Dan bumi itu betapa kecilnya dibanding dengan matahari. Lalu dia sombongnya luar biasa. Seolah-olah kalau orang ngomong agama itu adalah orang yang putus asa dari kenyataan. Jadi dia suka bilang itu mah pelariannya orang-orang putus asa katanya agama itu. Nah, dan teman-teman orang kayak gini tuh masih banyak yang kayak gini tuh banyak gitu loh. Ya. Ilmuwan yang sombong itu. Ada juga pengusaha yang sombong. Bahwa seolah-olah dia kaya, dia punya berbagai aset itu karena kehebatan intelektual dia. Karena kehebatan manajerial dia gitu. Padahal satu aja ya, saraf otaknya diambil atau dikosletkan, hilang itu kemampuannya. Ya. Saudara-saudaraku tercinta, ayat ini mengajari kita juga untuk supaya jangan sombong dengan apa yang ada di tangan kita. Karena alam semesta yang begitu dahsyat, matahari, bintang-bintang itu dengan kuasa Allah bisa berjatuhan, bisa bertabrakan. Nah, sekarang ini berada dalam posisi yang seimbang karena memang Allah menghendaki segala sesuatu itu ada keseimbangannya. Diberi gravitasi sehingga satu sama lain saling mengikat, saling menguatkan. Gravitasi itu hukum yang Allah berikan pada alam supaya dia taat patuh. Jadi alam pun patuh kepada Allah. Yaitu pada hukum-hukum alam, law of nature yang Allah tetapkan pada alam semesta itu. Begitu. Nah, kemudian kita makhluk yang berdiri di bumi ini, ya, yang bumi ini kecilnya luar biasa dibanding miliaran bintang yang ada. Bumi ini nyaris tak terlihat, ya. Kemudian kita menjadi orang yang sombong dengan harta, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kecerdasan. Sungguh ini suatu yang sangat memalukan. Makanya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu paling tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri. Ya, orang-orang sombong itu kan
dicabut kemampuan ngangkat tangan untuk memasukkan makanan ke mulutnya aja nggak bisa. Boro-boro gitu. Ketika dicabut kemampuan mengunyahnya saja nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, mari kalau kita oleh Allah sedang dititipi kesuksesan, dititipi kecerdasan, dititipi kekayaan, dititipi kekuasaan, jadilah orang-orang yang merendah. Merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan manusia, karena Allah berkuasa mencabut itu semua dalam sekejap. Allah mampu mencabut itu semua dalam sekejap. Makanya, orang yang beriman makin diberi kepercayaan ilmu, makin diberi kepercayaan harta, makin diberi kepercayaan kekuasaan, dia gunakan itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Karenanya Nabi SAW mengatakan, bersabda, khairukum, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Yang ketika dia diberi kelebihan, dia banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi makin dititipi oleh Allah kelebihan, begitu dia dititipi kelebihan ilmu, dia berjuang bagaimana ilmunya disebar untuk kemaslahatan. Begitu dia dititipi kekuasaan, dia gunakan kekuasaannya untuk kebaikan dan kemaslahatan. Begitu dia dititipi harta, dia gunakan hartanya itu untuk kemaslahatan dan membela agama Allah. Itu benar-benar menjadi bagian yang inherent dalam dirinya, sehingga apapun yang Allah titipkan itu akan jadi kebaikan. Nah, ayat ini bicara tentang alam, tentang matahari, tentang bintang. Tapi kan ujung-ujungnya biar kita nyadar betapa kecilnya diri kita. Nah, Anda bisa lihat ayat pertama bicara matahari, ayat kedua bicara tentang bintang-bintang, ayat ketiga ditarik lagi pada kehidupan yang lebih kecil, wa idzal jibalu suyirat, bila gunung-gunung itu dihancurkan. Saudara-saudaraku tercinta, kadang ayat itu berbicara yang jauh di mata kita. Kita lihat matahari, kita lihat bintang, jauh kan dari fisik kita, benar nggak sih? Nah, setelah Allah berfirman itu semua, kita disuruh melihat yang lebih dekat. Di antaranya di sini wa idzal jibal. Coba kamu perhatikan. Gunung, ya. Gunung-gunung dihancurkan. Saudara-saudaraku tercinta. Kita lihat ketika gunung itu meletus, meluarkan, memuntahkan api, dan yang ada di perutnya, kita lihatnya ngeri banget, kan gitu. Padahal kita cuma nonton di videonya. Kita tidak mengalami, apalagi orang yang mengalaminya. Suara letusan gemuruh yang begitu dahsyat. Kemudian dia memuntahkan api, memuntahkan lahar panas, memuntahkan apapun yang ada di perut gunung. Pasti kalau kita dekat di situ, ngerinya luar biasa. Kita aja yang cuma nonton, lihat videonya, ya, kita sungguh sangat takut. Nah, dari situ, masa sih manusia masih sombong juga gitu loh. Jadi kalau ayat ini bercerita tentang, coba kamu perhatikan, wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung itu dihancurkan. Kita lihat satu gunung aja ketika meletus, ngerinya luar biasa. Bagaimana ketika gunung-gunung? Jabalun itu gunung. Kalau kata jamaknya jibal. Makanya di sini diartikan dengan kata jamak. Wa idzal jibalu suyirat, bila gunung-gunung itu dihancurkan. Anda lihat di surat An-Naba, ya. Surat An-Naba ayat 6 dan 7. Dikatakan di situ ketika bumi dihamparkan dan gunung-gunung menjadi pasak. Ya. Jadi fungsi gunung itu sebagai pasak dari bumi. Kalau kita membuat tenda, ada pasak-pasak yang mengikat tenda itu supaya kuat. Nah, ternyata gunung itu sebagai pasak bumi yang memberikan keseimbangan bumi. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kebayang nggak kalau kita bikin tenda, lalu tendanya besar,
tetapi pasaknya kecil, runtuhlah tenda itu. Ya nggak? Makanya besarnya pasak disesuaikan dengan besarnya tenda. Jadi gunung-gunung yang ada di muka bumi ini untuk memberikan keseimbangan terhadap bumi. Dan itu secara ilmiah terbuktikan, saudara-saudara sekalian. Kebayang nggak Nabi Muhammad SAW pada zaman itu tidak punya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tapi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, ini isyarat bahwa Nabi SAW hanya menerima firman-firman Allah itu karena terbukti sekarang ini bahwa keberadaan gunung-gunung itu tidak sekedar sebuah dataran tinggi, ternyata dia itu berfungsi sebagai penegak bumi, penyeimbang bumi. Dia merupakan pasak dari bumi kita ini. Nah, terbayang oleh Anda, wa idzal jibalu suyirat, ketika pasak bumi, ketika gunung-gunung itu yang merupakan pasak bumi dicabut oleh Allah, ya, dihancurkan, maka hilanglah keseimbangan bumi kita. Jadi ini ayat bicara tentang fenomena terjadinya kiamat yang menggambarkan bahwa keseimbangan-keseimbangan yang ada di muka bumi ini dicabut oleh Allah. Gunung-gunung dihancurkan, matahari bertabrakan, bintang-bintang bertabrakan di gulung. Nah, pada saat itu lebih mengecil lagi. Wa idzal isyaru uttilat, ketika unta-unta yang bunting ditinggalkan. Apa itu bicara unta bunting? Begini. Jadi zaman dulu orang itu akan merasa senang ketika untanya hamil. Ya, karena unta itu binatang yang menghasilkan. Nah, tentu saja yang dimaksud zaman sekarang ini ketika benda-benda kesayangan kita ditinggalkan. Kan banyak orang yang hidupnya itu ingin punya mobil mewah, ya. Setelah punya mobil mewah, dielap, diangetin, sekali-kali dia bawa mobil, ya hasil keringat dia itu kan gitu. Nah, ternyata kendaraan yang sangat disayangi itu nanti ditinggalkannya. Ya tergantung kemampuan ekonominya. Ada yang senang dengan mobil miliaran, ya gitu. Dia ngumpulin uang, dicejerin di mana? Di garasinya, dan dia sangat menyenanginya. Kadang-kadang dia tidak pakai, dia cuma lihat aja, lihat, dielap, ya, diangetin gitu. Ada teman-teman orang kayak gitu tuh ada. Ya. Jadi dia menikmati mobil mewahnya itu seperti di showroom aja. Jadi rumahnya itu kayak ada showroomnya gitu. Mobil A, B, C, D, mobil yang miliar, puluhan miliar gitu. Nah, itu mirip kalau zaman dulu mah al-isyar. Isyar itu adalah unta bunting, unta yang hamil usia 10 bulan. Yang bentar lagi mau melahirkan, berarti dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, itu isyarat contoh bahwa manusia itu kadang dia senang dengan investasi-investasi. Ya, investasi ini, investasi itu, bentar lagi akan melahirkan untung, kan gitu. Akan mendapat keberuntungan dari investasi. Nah, isyar itu unta yang jadi investasi. Sehingga ketika unta bunting, unta yang hamil saja, yang jadi investasi dia, yang jadi harapan kehidupan dia, ditinggalkannya. Berarti saudara-saudaraku tercinta, saya dan Anda nanti akan meninggalkan apapun yang sangat kita cintai. Ya, coba yang Anda sukai sekarang apa? Anda senang berkebun, oh sengaja beli kebun, ya kan gitu, berkebun. Anda senang apa? Senang apa sekarang? Oh, saya mah Pak Am senang motor, beli motor, ya kan gitu. Oh, Pak Am saya mah hobinya sepeda, beli sepeda. Sepeda bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bukan hanya, tapi puluhan. Di rumahnya bertengger sepeda-sepeda. Seneng dia kalau lihat. Tapi kan tetap juga dia akan ditinggalkan oleh kita.
ditinggalkan dengan kematian. Ya nggak sih? Coba renungkan. Saya punya apa sih sekarang? Udah bakal ditinggalin nggak tuh Pak, Bu? Ya nggak? Sahabat-sahabat, Anda punya apa sekarang? Akan ditinggalkan. Sok, apa sih yang Anda cintai sekarang? Apa yang saya cintai sekarang? Saya hobi apa sih? Saya punya apa? Saya kesukaan saya apa sih? Nah gitu. Ada yang seneng mengumpulkan penghargaan-penghargaan. Ngederet penghargaan. Udah ditinggalkan tuh. Ya nggak? Punya mobil koleksian. Nah ditinggalkan. Kan gitu. Coba belajarlah dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Ada yang ketika meninggal itu meninggalkan 18 mobil unik. Nah, ditinggalkan kan mau. Ada yang punya motor mewah 30 ngederet. Ya, yakin nggak dipakai semua kan? Tapi resep ngumpulkan koleksi. Ditinggalkan. Ada yang punya rumah puluhan. Dan itu bukan rumah abal-abal. Ada orang yang hobinya beli rumah, teman-teman sekalian. Ada. Sampai sertifikatnya itu, wah, di brankasnya penuh gitu. Itu sertifikat. Makanya kan saya suka bilang, teman-teman, Anda di rumah punya berapa sertifikat sih? Sok, emang Anda bakal bawa mati? Keluarinlah satu ya untuk wakaf. Kan saya suka bilang gitu ya. Dah ujungnya mah ditinggalin atuh teman-teman. Ya nggak? Sekarang misalnya Anda punya berapa rumah sih? Berapa rumah? Ya. Oke, bagus. Untuk anak cucu, bagus. Karena meninggalkan anak cucu yang kaya lebih bagus daripada meninggalkan anak cucu yang miskin. Jadi tidak salah Anda berpikir, ya Pak saya mah keur barudak. Bener keur barudak. Betul untuk anak-anak. Ari Anda? Coba, Ari Anda bawa apa? Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, Anda yang oleh Allah sedang dititipi rezeki yang banyak, yuk sisihkan untuk keabadian, ya. Punya 5 rumah, ya keluarkan sih 1, apa susahnya? Jual, wakafkan, ya. Bekal pulang, karena di sini dikatakan wa idzal insyaru mutilat. Ketika apa yang paling kamu suka nanti ditinggalkan. Di sini dicontohkannya adalah unta-unta hamil. Bukan berarti Anda kudu punya unta. Ini mah isyarat bahwa apapun yang kamu suka, kamu akan tinggalkan. Gitu. Ya, Anda sangat bangga sekali dengan anak-anak Anda karena sukses semuanya. Anda bangga sekali dengan cucu-cucu. Balagur saroleh palinter anak teh. Tapi dia tetap mutilat bakal ditinggalkan. Gitu loh. Jadi ayat ini mengatakan bahwa apapun yang kita suka bakal ditinggalkan. Anda orang populer. Wah, tak ada orang yang tidak kenal sama Anda. Disebut aja nama Anda, semuanya kenal. Ditunjukkan aja foto Anda, semuanya kenal. Tapi kan Anda akan meninggalkan popularitas itu. Saya dan Anda akan meninggalkan popularitas. Saya dan Anda akan meninggalkan apapun yang kita suka. Apapun yang kita suka. Gitu. Manusiawi lah manusia itu ada kesukaan. Itu hal yang wajar. Ya. Kadang-kadang ada yang rasa suka teh asup akal gitu. Ya. Nggak masuk akal. Tapi kan yang penting dalam hidup ini ada yang kita suka. Ada hobi. Ada kesukaan. Nah, mutilat itu semua akan ditinggalkan. Saudara-saudaraku tercinta, itu 4 ayat yang kita bahas hari ini, ya. Memang ayat ini bicara tentang kiamat, tapi intinya adalah kita kudu ingat semua akan ada kehancuran, alam semesta yang dahsyat ini juga akan hancur, kulit kita yang tadinya mulus akan keriput. Rambut kita yang tadinya hitam nanti akan memutih. Hanya masalah waktu saja, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya nggak? Akal kita yang tadinya cerdas nanti juga ada masa pikun, ada masa lupa gitu.
Iya nggak sih? Organ tubuh kita yang tadinya begitu bagus fungsinya, nanti akan mengalami penurunan. Ginjal mengalami penurunan fungsi, jantung mengalami penurunan, usus mengalami penurunan. Jadi semua yang ada di genggaman kita, ujung-ujungnya mah fana gitu. Jadi ayat ini bicara tentang kiamat, tapi ada pelajaran berharga bahwa manusia itu nggak abadi, manusia itu lemah, manusia itu nggak perlu sombong, nggak perlu takabur. Dia perlu berbekal karena mutilat semuanya akan ditinggalkan. Sahabat tercinta, mari kita berjuang agar semua amanah yang ada di genggaman kita ini kita gunakan untuk bekal kita berpulang. Karena semua mutilat, semua akan kita tinggalkan. Ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi tafsir Al-Hikmah. Tak terasa teman-teman ini sudah di halaman 351 ya. Berarti tinggal 100 halaman lagi kita tamat nih ya. Nah insya Allah kalau udah tamat ini nanti kita ke juz yang lainnya. Masih tenang, masih ada 100 halaman lagi yang harus kita selesaikan. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.